Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nurhayati Siregar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Bimo Condro Priambodo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kewajiban, ekuitas dan rasio keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM. Analisis analisis menggunakan laporan keuangan konsolidasian auditan tahun 2025 yang saya unduh melalui website Bursa Efek Indonesia, serta angka komparatif tahun 2024 yang disajikan kembali oleh perusahaan. Presentasi ini saya susun secara mandiri. Fokus pembahasan saya adalah struktur kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, provisi dan kontingensi, komponen ekuitas dan dividen, serta perubahan likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka analisis yang digunakan. Kerangka analisis dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, saya mengidentifikasi kewajiban, mulai dari kewajiban lancar, provisi, kontingensi, sampai pinjaman dan obligasi jangka panjang. Kedua, saya membahas ekuitas termasuk modal saham, saham treasury, saldo laba, kepentingan non-pengendali, dan kebijakan dividen. Kemudian yang ketiga, saya menghitung current ratio, quick ratio, dan debt to equity ratio untuk tahun 2025 dan 2024. Seluruh angka dinyatakan dalam miliar rupiah, kecuali jika disebutkan lain. Dengan kerangka ini, angka dalam laporan tidak hanya disebutkan, tapi juga dihubungkan dengan perubahan kondisi keuangan TLKM. Kemudian profil singkat dan sumber data. Objek analisis adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Laporan yang digunakan adalah laporan konsolidasian sehingga mencakup Telkom sebagai entitas induk dan seluruh entitas anak yang dikonsolidasikan. Periode utama adalah tahun 2025 dengan pembanding tahun 2024. TLKM relevan untuk tugas ini karena memiliki struktur kewajiban yang lengkap, seperti utang usaha, liabilitas kontrak, pinjaman bank, obligasi, liabilitas sewa, provisi, dan kontingensi. Di sisi ekuitas juga terdapat modal saham, saham treasury, saldo laba, dan kepentingan non-pengendali. Karena itu, seluruh butir-butir tugas dapat dianalisis secara terpadu dari satu perusahaan. Kemudian, pembahasan pertama dimulai dari kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2025, total kewajiban lancar TLKM sebesar 73.948 miliar, turun dari 76.767 miliar pada tahun 2024. Komponen terbesarnya antara lain bagian lancar pinjaman jangka panjang sebesar 17.746 miliar, utang usaha pihak ketiga sebesar 15.613 miliar, dan beban yang masih harus dibayar sebesar sebesar 14.867 miliar. Selain itu terdapat liabilitas kontrak 7.970 miliar, pinjaman bank jangka pendek 6.929 miliar, serta bagian lancar liabilitas sewa 5.590 miliar. Pos lain meliputi utang pajak, uang muka pelanggan, utang usaha kepada pihak berelasi, utang lain-lain, dan liabilitas terkait aset untuk dijual. Angka ini menunjukkan bahwa kewajiban lancar PLKM tidak hanya berasal dari pembelian barang dan jasa, tetapi juga dari pendanaan kontrak pelanggan, pajak, serta kewajiban sewa. Kemudian dasar klasifikasi kewajiban lancar. Suatu kewajiban disebut jangka pendek bukan hanya berdasarkan nama akunnya, klasifikasi juga mempertimbangkan empat kondisi. Yang pertama, kewajiban akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Kemudian yang kedua, kewajiban dimiliki terutama untuk tujuan perdagangan. Ketiga, kewajiban jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Keempat, perusahaan tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian sekurang-kurangnya 12 bulan. Pada TLKM, ketentuan ini diterapkan pada utang usaha, liabilitas kontrak, utang pajak, akrual, pinjaman jangka pendek, serta bagian pinjaman dan sewa yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jadi, pengelompokan lancar sudah mencerminkan waktu penyelesaian dan hak perusahaan pada tanggal laporan. Kemudian, perubahan kewajiban lancar. Secara total, kewajiban lancar turun 3,67%. Penurunan paling besar terlihat daripada pinjaman bank jangka pendek, yaitu turun 39,88% dari 11.525 miliar menjadi 6.929 miliar.
utang pajak dan uang muka pelanggan juga turun. Namun tekanan jangka pendek belum sepenuhnya hilang karena bagian lancar pinjaman jangka panjang justru naik 11,85% menjadi 17.746 miliar. Utang usaha pihak ketiga dan beban akrual juga meningkat. Artinya komposisi kewajiban bergeser. Ketergantungan pada pinjaman bank jangka pendek menurun, tetapi jumlah pinjaman jangka panjang yang segera jatuh tempo bertambah. Pergeseran ini perlu diperhatikan dalam pengelolaan kas dan rencana pembiayaan kembali. Berikutnya saya membedakan provisi dengan kontingensi. TLKM mengakui provisi berupa liabilitas penghargaan masa kerja sebesar 1.308 miliar, meningkat dari 1.192 miliar pada tahun sebelumnya. Dasar pengakuannya adalah terdapat kewajiban ini akibat peristiwa masa lalu. Kemungkinan arus keluar sumber daya dinilai probable dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Pengukurannya menggunakan metode Projected Unit Credit. Di sisi lain, TLKM juga mengungkap investigasi SEC dan DOJ yang masih berjalan, karena potensi kerugian atau rentangnya belum dapat diestimasi secara andal. Perusahaan belum membentuk provisi khusus atau atas perkara tersebut. Informasi tetap disajikan sebagai kontingensi atau ketidakpastian dalam catatan laporan keuangan. Perbedaannya adalah provisi masuk ke neraca karena memenuhi kriteria pengakuan, sedangkan kontingensi terutama diungkapkan sampai terdapat bukti yang lebih pasti. Setelah itu saya beralih ke struktur pendanaan jangka panjang. Total pinjaman jangka panjang TLKM termasuk bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun mencapai 43.845 miliar pada tahun 2025. Nilai ini meningkat 5,95% dari 41.384 miliar pada 2024. Komponennya terdiri dari bagian lancar pinjaman bank 17.746 miliar, obligasi tidak lancar 2.696 miliar, dan pinjaman bank tidak lancar 23.403 miliar. Pada 2024 masih terdapat obligasi bagian lancar sebesar 2.347 miliar, sedangkan pada 2025 tidak ada saldo pada pos tersebut. Kenaikan total terutama berasal dari pinjaman bank dan meningkatnya bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Dengan demikian, meskipun total kewajiban perusahaan relatif stabil, profil jatuh tempo pendanaannya tetap perlu terus dikelola agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas. Kemudian diskonto, premium, dan amortisasi obligasi. Obligasi TLKM terdiri dari seri C senilai 1.200 miliar dengan kupon 10,60% dan jatuh tempo 2030, serta seri D senilai 1.500 miliar dengan kupon 11% dan jatuh tempo 2045. Jumlah nominalnya 2.700 miliar, sedangkan nilai tercatatnya 2.696 miliar. Selisih 4 miliar berasal dari biaya emisi yang belum diamortisasi. Tidak terdapat premium obligasi yang disajikan. Obligasi dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Artinya biaya transaksi, diskonto, atau premium yang merupakan bagian integral dari instrumen akan dialokasikan sebagai beban keuangan selama umur obligasi. Dalam kasus TLKM yang terlihat adalah pengurangan nilai tercatat akibat sisa biaya emisi bukan premium obligasi. Selanjutnya, saya akan membahas komponen ekuitas dan dividen. Total ekuitas TLKM pada 2025 sebesar 150.537 miliar, turun 2,38% dari 154.204 miliar pada 2024. Ekuitas pemilik entitas induk sebesar 130.685 miliar dan kepentingan non pengendali sebesar 19.852 miliar. Komponen lainnya adalah modal saham sebesar 4.953 miliar. Tambahan modal disetor 2.310 miliar. Komponen ekuitas lainnya 10.259 miliar. Saldo laba dicadangkan 15.337 miliar. Serta saldo laba belum dicadangkan 97.856 miliar. TLKM tidak memiliki saham preferen. Struktur sahamnya mencakup saham seri A Dewi Warna dan saham biasa seri B. Pada 2025 juga terdapat pembelian kembali 8.945.400 lembar saham dengan nilai tercatat 30 miliar sebagai saham treasury. Saham treasury dicatat sebagai pengurang ekuitas, bukan sebagai aset.
Kemudian kebijakan dan realisasi dividen. Kebijakan dividen TLKM secara umum berada pada kisaran 60-90% dari laba bersih. Tetapi keputusan akhirnya ditetapkan melalui RUPS dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan investasi. Atas laba tahun 2024, dividen yang disetujui pada 27 Mei 2025 sebesar 21.047 miliar atau 212,47 rupiah per saham dan dibayarkan pada 19 Juni 2025. Sebagai pembanding, dividen atas laba 2023 sebesar 17.683 miliar atau 178,50 per saham dibayarkan pada 29 Mei 2024. Dividen memberi imbal hasil kepada pemegang saham, tetapi pembayarannya juga mengurangi saldo laba yang dapat digunakan untuk memperkuat ekuitas. Karena itu, kebijakan dividen perlu diseimbangkan dengan kebutuhan investasi dan struktur modal. Kemudian berikutnya saya masuk ke perhitungan rasio keuangan. Di sini saya akan menggunakan tiga rasio. Current ratio dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini mengukur kemampuan seluruh aset lancar dalam menutup kewajiban jangka pendek. Quick ratio dihitung dari aset lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi kewajiban lancar. Rasio ini lebih ketat karena tidak mengandalkan penjualan persediaan. Terakhir, debt to equity ratio atau DER dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas. DER menunjukkan besarnya pendanaan dari kreditor dibandingkan modal pemegang saham. Ketiga rasio ini dipakai bersama karena perbaikan likuiditas belum tentu berarti struktur modal juga membaik. Kemudian data dan hasil perhitungan. Data tahun 2025 menunjukkan aset lancar 61.766 miliar, persediaan 901 miliar, kewajiban lancar 73.948 miliar, total liabilitas 137.222 miliar, dan total ekuitas 150.537 miliar. Hasilnya current ratio sebesar 83,53%, quick ratio 82,31%, dan DER 91,16%. Pada 2024, current ratio sebesar 82,17%. Quick ratio 80,74% dan DER 88,96%. Dengan demikian, eh, current ratio naik 1,36 poin persentase dan quick ratio naik 1,57 poin persentase. Namun DER juga naik 2,20 poin persentase. Jadi indikator likuiditas membaik tipis, sedangkan indikator solvabilitas atau leverage sedikit melemah karena proporsi liabilitas terhadap ekuitas meningkat. Kemudian cara membaca hasil. Sebagai contoh, current ratio 2025 diperoleh dari 61.766 miliar dibagi 73.948 miliar, yaitu 0,8353. Ini berarti setiap Rp1 kewajiban lancar didukung sekitar 0,84 rupiah aset lancar. Quick ratio sebesar 0,8231, berarti setelah persediaan dikeluarkan, tersedia sekitar 0,82 aset cepat untuk setiap Rp1 kewajiban lancar. Keduanya masih di bawah 1 kali, sehingga modal kerja perusahaan masih ketat. Sementara itu DER sebesar 0,9116, berarti setiap Rp1 ekuitas menopang sekitar 0,91 rupiah liabilitas. Rasio ini masih di bawah 1 kali sehingga ekuitas masih lebih besar daripada liabilitas. Namun kenaikannya dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bantalan modal menjadi sedikit lebih sempit. Kemudian perbandingan rasio 2024 ke 2025. Grafik memperlihatkan dua arah perubahan. Current ratio meningkat dari sekitar 82% menjadi 84% dan quick ratio dari sekitar 81% menjadi 82%. Perbaikan ini positif meskipun belum besar. Sebaliknya, DER naik dari sekitar 89% menjadi 91%. Jadi kesimpulan awalnya adalah likuiditas membaik tipis tetapi leverage meningkat. Penting untuk tidak menilai perubahan, penting untuk tidak menilai perusahaan hanya dari satu rasio. Jika hanya terlihat, jika hanya melihat current ratio, kondisinya tampak membaik. Namun setelah memasukkan DER dan perubahan ekuitas, terlihat bahwa struktur modal menghadapi tekanan yang sedikit lebih besar. Angka tersebut kemudian saya interpretasikan lebih lanjut eh, di interpretasi likuiditas. Current ratio dan quick ratio naik karena kewajiban lancar
turun lebih cepat daripada aset lancar. Aset lancar turun 2,08%, sedangkan kewajiban lancar turun 3,67%. Persediaan juga turun cukup besar, yaitu 17,79%, sehingga selisih antara current ratio dan quick ratio relatif kecil. Penurunan pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, dan uang muka pelanggan membantu menurunkan kewajiban lancar. Walaupun demikian, risikonya belum hilang. Eh, modal kerja modal kerja bersih masih negatif sekitar 12.182 miliar dan bagian lancar pinjaman jangka panjang meningkat. Oleh karena itu, likuiditas dapat dinilai membaik, tetapi belum berada pada posisi yang nyaman. Kemudian interpretasi struktur modal. DR meningkat karena total liabilitas relatif tetap, sementara total ekuitas menurun. Total liabilitas hanya naik sekitar 0,03% menjadi 137.222 miliar. Sedangkan total ekuitas turun 2,38% menjadi 150.537 miliar. Kewajiban tidak lancar dan total pinjaman jangka panjang juga meningkat. Penurunan saldo laba belum dicadangkan serta munculnya saham treasury ikut mengurangi ekuitas sebagai penyebut DER. Rasio 91,16% masih menunjukkan ekuitas lebih besar daripada liabilitas. Tetapi jaraknya semakin sempit. Dengan demikian, struktur modal belum dapat disebut buruk, namun mengalami pelemahan tipis. Perusahaan perlu menjaga arus kas untuk membayar bunga dan pokok pinjaman serta menyeimbangkan dividen dengan penguatan ekuitas. Kemudian evaluasi penyajian dan pengungkapan. Secara umum, penyajian dan pengungkapan TLKM dapat dinilai memadai dan konsisten dengan SAK Indonesia. Kewajiban lancar dan tidak lancar disajikan terpisah, pinjaman dan obligasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sedangkan metode suku bunga efektif serta biaya emisi diungkapkan. Penghargaan masa kerja diakui berdasarkan kewajiban kini, probabilitas arus keluar, dan estimasi yang andal. Kontingensi terkait investigasi juga dijelaskan, meskipun nilainya belum dapat diestimasi secara andal. Komponen ekuitas, saham treasury, saldo laba, kepentingan non-pengendali, serta jumlah dan waktu pembayaran dividen disajikan secara terpisah. Namun informasi kontingensi tetap perlu diperbarui karena perkembangan investigasi dapat mengubah estimasi pada periode berikutnya. Terakhir, saya menyampaikan kesimpulan utama. Sebagai kesimpulan, terdapat tiga pesan utama. Yang pertama, likuiditas TLKM membaik tipis karena kewajiban lancar turun lebih cepat daripada aset lancar, tetapi current ratio dan quick ratio masih di bawah 1 kali. Kedua, leverage memburuk tipis karena DER naik menjadi 91,16% akibat ekuitas menurun dan pinjaman jangka panjang meningkat. Ketiga, penyajian laporan secara umum memadai karena klasifikasi, pengukuran biaya diamortisasi, provisi, kontingensi, ekuitas, serta dividen telah diungkapkan. Prioritas yang perlu dijaga adalah pengelolaan jatuh tempo pinjaman, pemeliharaan likuiditas personal, pemeliharaan likuiditas operasional, dan keseimbangan antara pembayaran dividen dengan penguatan ekuitas. Ya. Demikian pemaparan saya mengenai analisis laporan keuangan TLKM tahun 2025. Terima kasih atas perhatian eh, Ibu, Ibu dan teman-teman. Saya siap, Ibu dan teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.